Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dalam minggu pertama bulan Juni ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita selama kita beribadah. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin pujian. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan pujikan Bapa. Haleluya.
kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan pujikan yen atimu. Yen atimu Biarlah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Sebelumnya mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami sungguh mengucapkan syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus untuk akan menolong kami semuanya, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan seri kitab Wahyu sampai pasal yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pasal 6 kitab Wahyu, demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah ke-4 makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-4, aku mendengar suara makhluk yang ke-4 berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka dikaruniakan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya.
dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Dalam pasal 6 ini, anak domba membuka 6 meterai. Dan setiap meterai dibuka, muncullah penglihatan kuda dan penunggang kuda serta suara yang didengar. Nah, kuda bermacam-macam warnanya. Dan suara juga berbeda. Tetapi semuanya ini menunjukkan kejadian di bumi yang sangat mengerikan. Karena di bumi juga berwarna-warni kejadian. Ada peperangan, ada kerusuhan, ada penganiayaan, ada kelaparan, dan penyakit sampar yang mematikan, dan bencana alam. Sehingga membuat 1/4 penduduk bumi mati karena itu. Kejadian ini sangat mengerikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi di tengah-tengah penglihatan itu, Yohanes melihat orang-orang yang mati syahid menuntut atau meminta supaya ada pembalasan. Tetapi Tuhan masih memberikan waktu untuk yang lain yang masih ada di bumi untuk mati syahid karena ada upah di sana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini bukan merupakan hukuman, bukan merupakan murka Allah, tetapi baru masuk di dalam kesusahan besar, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8, di mana Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Dan apa yang saya sampaikan di depan tadi, di pasal 6 tadi, cocok dengan ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 6 tadi adalah kesusahan besar menjelang zaman baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita dapatkan atau pelajaran apa yang kita dapatkan
melalui pelajaran kitab Wahyu yang sangat mengerikan. Karena ini nubuatan, dan nubuatan itu pasti jadi. Karena kitab Wahyu ada 4 kali Yohanes mengatakan aku dikuasai Roh Allah. Sehingga nubuatan ini benar-benar datang daripada Allah dan pasti akan terjadi. Soal kapan saya sendiri tidak tahu. Tetapi melihat kondisi saat ini, seperti saya bisa mengintip bahwa semua itu bisa terjadi. Apa itu peperangan, apa itu kerusuhan, apa itu penyakit sampar yang mematikan, apa itu bencana alam. Semuanya pasti terjadi. Lalu pelajaran apa bagi saya dan saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan 3 pelajaran yang penting dalam kitab Wahyu pasal 6 ini. Saya harap saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik pelajaran yang saya sampaikan. Yang pertama, pastikanlah Anda milik Kristus. Saya ulangi. Pastikanlah Anda milik Kristus. Yang ditandai dengan kehidupan Anda hanya berbakti sepenuhnya bagi Kristus. Hidup sepenuhnya bagi Kristus. Itulah tanda orang milik Kristus. Lalu pelajaran yang kedua, waktu yang ada ini gunakan untuk meninggalkan dosa. Ditandai bahwa kehidupan kita dan saudara tidak mengikuti keinginan daging, tetapi mengikuti keinginan roh. Karena keinginan daging membawa kita ke dalam kebinasaan, tetapi keinginan roh membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Dan kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita bisa melihat tanda kehidupan yang dipimpin oleh roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah ada tanda di dalam hidup saudara buah-buah roh ini? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Meninggalkan dosa berarti hidup dipimpin oleh roh dan ditandai buah-buah roh itu nyata. Lalu pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah jadilah duta-duta Kristus di mana Anda berada. Saya akan mengulangi. Jadilah duta-duta Kristus di mana Anda berada. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Orang-orang Kristen seharusnya sadar bahwa kita, orang-orang Kristen, saya dan saudara, adalah duta-duta Kristus. Di mana kita berada. Dan duta-duta Kristus ditandai oleh mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi. Dan setiap kesempatan kepada orang yang belum percaya, kita memberitakan Injil bagi mereka. Karena didorong oleh kasih Kristus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pelajaran bagi saya dan saudara
Untuk pagi hari ini, dari kitab Wahyu pasal 6, pastikan Anda milik Kristus, ditandai dengan hidup bagi Kristus. Yang kedua, gunakan waktu yang ada ini untuk meninggalkan dosa, ditandai dengan dipimpin oleh Roh. Hidup penuh dengan Roh Kudus setiap saat, setiap hari. Dan buah Roh Kudus itu nyata. Yang ketiga, jadilah duta-duta Kristus. Mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi. Dan memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya karena didorong oleh kasih Kristus. Saya akan menutup khotbah saya. Dan ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat. Dan juga pesan saya sebagai hamba Tuhan. Dari Efesus pasal 5 ayat 15-16. Dengarkan baik-baik. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini nasihat saya sebagai hamba Tuhan untuk jemaat GSP Romoko. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Ada pelajaran yang indah bagi kami. Untuk memastikan kami menjadi milik Kristus. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami sadar bahwa kami adalah duta-duta-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kami harus hidup bijaksana dalam kondisi seperti ini. Sesuai dengan pesan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini kami juga menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Dengan menghadapi COVID-19 ini, kami memohon Tuhan, Kau akan melindungi bangsa ini dari keterpurukan dalam segala hal. Segera bisa menghadapi COVID-19 ini. Kami menyerahkan juga pemimpin kami Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai tingkat RT. Dalam mengambil kebijaksanaan. Biarlah sesuai dengan hikmat Allah. Dan tepat guna untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan para medis khusus yang menangani orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kalau ada sebagian yang Tuhan telah panggil, kami memohon, Kau akan memberikan damai sejahtera dalam keluarganya, memberikan penghiburan bagi keluarganya. Kami bersyukur untuk orang-orang ini yang berjuang terus untuk menyelamatkan orang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan umat Tuhan di Indonesia ini. Persatukan kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi garam dan terang di mana kita berada. Kami bisa mentaati panggilan sebagai imam-imam di dalam kerajaan Engkau. Untuk membawa bangsa ini ke dalam mezbah Tuhan. Kami khusus untuk memohon perlindungan-Mu. Umat Tuhan, Tuhan percayakan dalam penggembalaan hamba-Mu.
Engkaulah Gembala Agung kami. Kau akan melindungi, akan menjagai, sehingga bisa menjadi terang dan garam di mana mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kami Tuhan. Namun Allah Roh Kudus akan menolong kami berdoa. Dan biarlah kehendak Bapa itu yang jadi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat ini dengan iman. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Amin.